Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita saksikan kajian dari Buya Ar-Roz Yasim dan juga Gus Baha mengenai cara agar sholat kita menjadi khusyuk. Yuk langsung saja kita saksikan bersama-sama. Monggo. Hubungan antara kebersihan jasad dan rohani. Bagaimana cara membedakan bisikan setan dan bisikan kolbu? Monggo Bu ya. Apa hubungan kebersihan jasad dan rohani ya? Jasad itu jika dia kotor, dia sangat berpengaruh kepada rohani. Apabila sholat tidak sah kecuali dengan membersihkan jasad, maka zikir, Quran tidak diterima di sisi Allah jika jasad tidak dibersihkan dari sesuatu yang haram. Maka teman-teman, kenapa kita wajib berzakat? Kenapa kita mesti bersedekah? Karena di dalam harta kita mungkin ada harta-harta yang syubhat, apalagi yang haram. Jika haram, kita sadar harus dikembalikan. Jika syubhat, maka mesti dizakatkan, disedekahkan. Nah, kenapa? Karena berpengaruh kepada tubuh. Dulu saya pernah bertugas di suatu instansi filantropis. Kita diberi dana jalan. Ya. Ketika dana di perjalanan ini lebih, saya kemudian sudah jalan lagi ke tempat yang lain, tapi saya belum melaporkan dana itu. Bercampurlah uangnya yang tidak banyak sebenarnya dengan uang pribadi saya sendiri. Apa yang terjadi di tengah jalan, di lapangan saya butuh jam. Saya belilah jam, tapi saya bingung ini uang dari mana. Padahal waktu itu asal punya jam, belum mengenal waktu itu merek-merek yang high class ya atau middle up gitu, saya belum kenal. Yang penting ada jam. Kita belilah jam, ternyata harganya cuma 250 atau 300 ribu. Apa yang terjadi? Setiap kali saya sholat, Allahu Akbar, pasti kepegang. Karena saya biasa naruh jam di sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan. Karena terpegang, tangan itu berbicara, seakan-akan berbicara. Ini jam, duit siapa? Duit kamu atau duit kantor? Selalu begitu. Akhirnya selama saya sholat, dan itu selalu kita lawan. Ini duit saya sendiri, ini duit saya sendiri. Tapi kemudian dia ngomong, benarkah duit kamu? Jadi ternyata diri kita bisa dialog dengan diri kita sendiri. Benda-benda yang di tubuh ini bisa berkata-kata dengan makna dan isyarat. Walhasil seminggu kita melawan pikiran itu. Setiap saya sholat, saya tidak merasakan kenikmatan. Kenapa? Setiap takbir, di dalam diri ini berkelahi. Walhasil, setelah seminggu, saya kemudian berinisiatif, ya sudahlah, anggap saja saya membeli dengan duit sendiri, lalu duitnya kita kembalikan. 300 ribu saya kembalikan ke kantor. Apa yang terjadi? Sholat zuhur, saya nangis sholat. Jadi sholat zuhur, kayak anak kita hilang di mall, nggak ketemu 2 jam, lalu kita ketemu lagi dan kita nangis. Rasanya seminggu nggak menikmati sholat. Biasanya alhamdulillah Allah izinkan saya setiap sholat itu merasakan berdialog dengannya, alhamdulillah. Kadang-kadang diberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, ini nggak ada, rasa itu hilang. Nah, kayak orang kehilangan anak atau kehilangan pasangan. Rasanya betul-betul kering, betul-betul menakutkan, kira-kira begitu. Maka saya buat kesimpulan, jika aku hanya mengambil 300 ribu, bagaimana jika ngambilnya 300 juta? Bagaimana jika 3M, 300M, 3 triliun, dan seterusnya. Saya nggak tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah memakan sesuatu yang tidak halal. Ya. Maka teman-teman, mumpung hayat masih ada di badan, jika pernah mengalami hal itu, segera kembalikan, segera tunaikan. Ya. Jika syubhat, berbagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana cara mendengarkan suara hati ini dari Allah atau dari syaitan? Suara hati yang dari Allah akan yuntij al-yaqin, akan melahirkan keyakinan. Karena Allah itu jika berkalam zahaqal batil, maka yang kebatilan akan hilang. Nurnya Allah ala nur, semua nur kalah.
Tapi jika bukan dari Allah, yang muncul adalah keraguan, lalu keraguan. Ini benar atau tidak, ini benar atau tidak akan muncul. Dan yang kedua, jika bukan dari Allah, pasti muncul rasa ujub, rasa sombong, rasa takjub ke diri sendiri. Inilah yang terjadi pada iblis. Saya yakin benar, tapi muncul kesombongan. Berarti itu talbisu iblis. Iblisnya nyempil, iblisnya bersembunyi dalam kebenaran. Biasanya orang-orang gini dibisikkan separuh kebenaran, lalu disisipkan separuh kebatilan. Dan itu sering terjadi. Ya, bahkan teman-teman dalam tradisi ulama-ulama ahli qalbu yang disebut dengan, teman-teman sudah hafal paling ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Yang murni kebenaran itu cuma ma'rifat, karena itu alam ruh. Sedangkan hakikat itu alam qalbu. Di alam qalbu ini walaupun ada bisikan-bisikan malaikat, bisikan-bisikan yang benar, tapi juga ada bisikan selain itu. Disinilah banyak orang calon-calon waliullah tergelincir. Semoga kita dijaga oleh Allah dan tidak tergelincir. Amin ya rabbal alamin. Maka banyak-banyak ta'awuz, banyak-banyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara atau teknik sederhana melatih mensinergikan cahaya akal, cahaya kolbu, cahaya ilmu, dan cahaya Allah agar hidup lebih bermakna? Bagaimana caranya supaya cahaya ilmu yakin, yaitu cahaya akal, yang kemudian ujungnya sampai di awal pintu kolbu, begitu juga cahaya kolbu yang ujungnya nanti sampai di pintu ruh, pintu Allah. Jadi ruh itu boleh kita sebut babullah, pintu menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Maka jadi caranya hanya satu. Kata Nabi SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika engkau benar-benar mencintai Allah. Fattabi'uni. Ada orang yang mengartikan fattabi'uni ini, maka ikutilah jalan. Oke, itu bagus. Namun, lafaz hadis ini adalah ikutilah aku. Ikutilah sosokku, ikutilah cahayaku, ikutilah kolbuku, ikutilah nur, ikutilah ruhku. Itu sebabnya Nabi ketika berkalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihatku salat. Secara fisik kita tidak bisa melihat Nabi salat. Tapi sebenarnya orang-orang yang mempunyai rohani yang terang, dia akan bisa merasakan kehadiran Nabi dalam setiap salat dan salawatnya. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau kita nggak ingat guru kita? Guru kita bagaimana mungkin dia bisa sholat kalau dia tidak mengingat gurunya? Begitulah terus. Ini yang disebut dengan sanad sholat, silsilah sholat. Silsilah fisik berguru kepada guru fisik. Adapun silsilah kolbu. Kolbu Nabi bercahaya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka di saat seseorang sholat, kolbunya tidak pernah bergeming, berpaling daripada selain namanya. Lalu ketika dia merasakan apa yang dia baca, ruhnya merasakan kehadiran yang sedang dia puji, yang sedang dia puja, yaitu Allah yang sangat dekat, lebih dekat daripada dirinya sendiri. Menggabungkan ini, itu ada niat seorang hamba. Jadi, semua teori ini digabung di dalam niat, dan niat itu adanya di dalam kolbu. Kolbu itu mengambil ilmunya dari ruh. Jadi buatlah niat yang kuat. Di saat itulah hilang semua dalil yang terhafalkan, hilang semua teori yang terfikirkan, yang ada hanyalah rasa dan rasa. Ya, jadi coba diolah niat kita ketika kita sholat. Bagaimana mengolah niat? Karena niat tempatnya di kolbu, yang harus dilakukan sebelum kita sholat adalah membersihkan dan mensterilkan kolbu. Kita boleh menyebutnya dengan prakondisioning. Jadi mengkondisikan kolbu sebelum kita berzikir sholat. Dengan cara apa? Karena kolbu kita, setiap kita, termasuk saya, pasti bernoda. Minimal karena noda, lalai. Apalagi dalam diri kita ada kecenderungan duniawi. Maka nodanya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Hanya bisa dibersihkan dengan taubat. Oleh karena itu, taubat kita tidak hanya taubat yang zahir,
dia sudah harus masuk ke tobat yang batin. Misalnya Bapak Ibu, Saudara, sahabat Allah, kalau baca istighfar, diingat astagfirullah, ya Allah ampuni dosa zahirku, sebutkan mata, telinga, ada 7 anggota, sebutkan 7-7-nya, dan dilafazkan, berarti 7 kali lafaz. Lalu kita masuk ke ranah kolbu, kita katakan, ya Allah, astagfirullah, ampuni dari dosa sombongku, dosa iri dengkiku, dosa lalai, dosa ria, dan lain sebagainya. Kalau kita hitung semua, Bapak Ibu, sahabat yang makan Allah, kita ini pendosa sejati. Ya. Nah, ketika seseorang sudah merasakan bahwa dirinya pendosa sejati, di saat itu dirinya merasa hina. Allah itu sangat suka dengan orang yang merasa hina dan mau datang kepadanya. Tapi Allah murka kepada orang yang merasa hina lalu putus asa dari. Jadi mulainya semuanya dari kolbu. Kolbulah sumber markaz semuanya. Kira-kira begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu tuh direkam. Pas direkam gue munis duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran, jongke bar salat biasa wae, bareng untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mlopo ngator ngidul ngaron ngidul. Sampai ngentikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu, ya Rasulullah as-sholat, nanti terus sempurna. Karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngentikan wa qurratu aini fi sholat, sempurna. Jenenge fi sholat itu sempurna. Saya berkali-kali ngaji bilang, karena kenangan terbaik kita ketika ning donya itu tahu sholat. Jadi nak disoteng pangeran, sebenarnya ketemu pangeran kan pantes. Ning donya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepen 2 rakaat, sholat sunat mau kepen 2 rakaat. Tapi setelah sholat tuh dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu gak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin nak. Itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nah sing mboten nggih monggo lah ngono niki pilihan, iki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus wae iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Emang cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara dunya ora jelas, akhirate ora jelas. Lha iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu sampean tak critani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah belare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene gen sarine. Masane kan kada kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kalau bolak-balik dolan wong sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah, iso ambu malaikat blas gak ono yakin. Gaya tok. Aku elek-elek yo gawa Quran mampu lah, ono malaikat ora mampu. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niki. Aniku Sayyidah Aisyah jarak tulu Malang. Lah niku ya ora dibeda mek Nabi nek mun kepengin salat ya salat, Mam. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud, akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li Rabbi, aku keizin, aku tak asik mbek pangeran. Fatarabtu hawa ya li hawahu, segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran.
Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Amit tenan jelas. Dane ana bojone ayu malah ra tau nopo. Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumeneng nganti mlentoh niku Aisyah. Dia agak tau mikir kok Aisyah. Lho jajal kene bojo ayu, kok bergak tahajud. Pas rukun lho ya nak ra rukun agak tunggale, pas rukun. Lagi agak tau mikir wong ning Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qodamahu nganti melentoh. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qodama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat tuh asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru dzurriyyah-dzurriyyahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin. Kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat boten teng swarga. Nak boten sadok boten usah jare. Nak pun bu swarga seneng kan hore ra usah subuh kan. Mulane potongan ku angel bu swarga. Karena tadi kepen bu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, no? Masalah ya berarti ngambut syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu sebayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril ladzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu makanya saya bilang mungkin kita ndak ikhlas secara hati. Karena hati kita ya taqallab molak-malik. Tapi kita harus ikhlas secara ilmu. Ya, ikhlas secara napa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya. Kamu mengatakan ini putih-putih kan ndak ada yang bayar kan? Paham ya? Karena ini fakta. Dan sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga? Itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas. Meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan. Enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok orang mergawe ra di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang Mas tawakal tok orang mergawe ya kere. Iya, ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena hati sing ngomong ngono iku hati. Lesan kan hanya terjemahan, hanya penerjem. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Gak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di segala suwon niki ada napa? Makalah sing kula simpen napa? Akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai. Yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya, Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya, entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek. Saya beri contoh. Di Quran itu ada ayat, ya ada ayat yang bunyinya begini. Kebatilan, ya apa? Kebatilan. Itu diistilahkan Quran itu
Wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya ulang lagi ya. Wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya tasrif abda'a yubdi'u, memulai. Wa ma yubdi'u lan ora iso memulai apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora iso kembali. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud. Kebatilan itu sesuatu yang nggak pernah punya eksistensi sehingga memulai dirinya aja tidak bisa. Misalnya begini, peci ini hitam. Pernah nggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? Nggak pernah kan? Pernah nggak terjadi 2 ditambah 2 itu 100? Nggak pernah kan? Sama, uluhiyatul asnam. Saya ulang lagi, uluhiyatul asnam itu adalah amrun sing la yubdi wala wujuda lidzati. Apa status ketuhanannya Fir'aun misalnya, status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa enggak? Enggak pernah kan? Nah, makanya Quran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja enggak bisa. Bagaimana bisa nandingi barang hak? Memulai dirinya aja enggak mungkin. Karena memang enggak pernah ada la wujuda lahu aslam, hakikatnya enggak pernah wujud. Sekarang saya tanya, uluhiyatul asnam, uluhiyatul lat, uluhiyatul uzza, uluhiyatul hubal, uluhiyatul Fir'aun, uluhiyatul Namrud, semuanya pernah ada enggak? Enggak ada kan? Makanya qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak itu nyata dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak? Ya enggak mungkin kan? Pernah enggak Fir'aun jadi Tuhan terus dibatalkan Musa? Dari awal ya memang enggak Tuhan, cuma dia enggak ngerti kalau enggak Tuhan itu saja kan? Tapi dari awal Fir'aun kan enggak pernah Tuhan. Makanya sekali kul ja'al haqqu mesti wazahakol batil, karena batil ini la wujuda lidzati. Batil ini tidak pernah wujud. Lah logika gini harus dibaca dengan mantek. Caranya gimana? Kita harus belajar ilmu logika. Ilmu logika itu begini, kata Fathul Bari. Hadhil makhlukot. Ini kan langit bumi kadung mewujud. Kamu bilang bumi ini ada. Ya di mana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada. Makanya ilmu tauhid ngajari kita, pertama sifatnya Allah kita sebut wujud. Karena hadil maujudat mesti khalaqu hal maujud, masa hadil maudak. Makanya kata kita Fathul Bari itu, kenapa Quran itu tidak menang kritik orang ateis? Yang dikritik itu kesalahan Yahudi, kesalahan Nasrani, tidak pernah kritik orang ateis. Kata Imam Fathul Bari, idlamu qawamata itu tidak imbang. Terus terlalu gak masuk akal, jadi gak dianggap pemain. Lah wong misalnya terus wong kok debat mbek wong ini. Bumi ku wujud ora? Ya wujud. Sing gawe gak wujud. Bumi ono ta ora ono, sing gawe ora ono. Kan ngajak goblok bareng kan. Maksudnya ku nak goblok ya dikira-kira lah. Maksudnya ku nak lumayan kan misalnya zaman kita mungkin wong Jawa kuno. Bumi ku wujud. Sing gawe apa? Bae. Kan lumayan pokoknya sing penting ku ono sing gawe sel. Soal kok sing gawe rada keliru kok dibenerno lah, tapi ono sing gawe sen. Iki ora barang wujud penyebabnya itu tidak. Berarti adamun yakhluqu maujudan barang ra ono tapi nyiptakno sing wong darani ra ono iku mesti ra duwe ngefek apa kok darani. Yo aneh kan. Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Nah beda dengan agama yang lain, meskipun menyebut Tuhan itu 3 atau menyebut Tuhan itu salah, tapi kan menyebut wujud. Lah iku ana lumayan nih, karek beneri sithik lah. Lah Islam lagi datang wujud sing pencipta jenenge Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sing darani liyane kon ikut darani Allah taala. Nah, artinya gini, ateis itu ndak rival karena terlalu lah, mosok akal sehat dijak goblok bareng. Ya gue mau hadil maujud khalaqahul adam. Ini wujud tapi penciptanya enggak ada. Lah nyiptakno apa ya ora ono. Berarti apa? Al adamu yakhluqu maujudan, barang ra ono menciptakan yang tidak ada. Padahal khasnya enggak ada itu apa? La yu'athir wa la yakhluq. Jenenge barang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Jadi ben sampean ngerti ya, jadi supaya lah itu yang dimaksud amkhuliku min huiri syai'in. Jadi saya ulang lagi ya, dalam ilmu kalam syai' itu wa indana syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu. Yang dikatakan syai' itu sesuatu yang wujud.
Jadi kalau hadil maujudat, alam ini ada, pasti penciptanya sesuatu yang ada. Nah karena pencipta itu ada, dan dia pencipta, mau tidak mau harus bersifat qadim. Masa yang menciptakan wujudnya dulu yang diciptakan, maka harus berstatus apa? Qadim. Ya dados kula suwun, wae kula insyaallah tetap ngaos ulumul Quran saking kitab Bukhari. Niki cerita-cerita tiang kafir mendengarkan Quran kemudian faham. Makanya dalam mukaddimah Majmu' yang dikarang sarah-sarah sekarang itu ada 6 doktor dari Al-Azhar ngarang kitab Sarah Majmu'. Karena dulu dikarang Imam Nawawi tapi hanya sampai bab riba. Terus diteruskan oleh 6 doktor dari Al-Azhar. Di antaranya ada penjelasan begini. Islam itu datang dengan hujjah. Wa hadhihi la yukawwinuha as-sayf. Wa innama tukawinuha al-hujjatu wal barohin. Islam itu datang dengan argumentasi. Dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang, tapi pakai logika. Ya kayak tadi yang saya contohkan, semua nabi pasti ngendikan qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu logika yang ketok welo-welo. Di antaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im, ngadepi Sayyidina Umar, ngadepi Khalid bin Walid, dan banyak. Akhirnya aslamu khina sami'ul Quran. Mereka Islam ketika mendengarkan Quran. Karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Makanya di sini disebut di kitab ini, saya bacakan kitab Ijazul Quran karangannya Abu Bakar Al-Baqilani. Halaman 13. Kan di Quran ada ayat begini ya. Fa'aradu aktsaruhum ya. Kemudian ketika Quran turun, itu banyak yang berpaling dari Quran. Dan itu disalahkan Allah. Berpaling dari Quran itu disalahkan Allah. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini ilmu usul fikih. Walau la annahu hujjatun lam yadurrohum al-i'radu anhu. Walai saliko ilin ayaku lakot yakunu hujjatan wa yahtaju fi kauni. Penting kan? Sampai orang disalahkan mengabaikan sesuatu. Itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting. Orang kafir itu disalahkan karena mengabaikan Quran. Padahal Quran itu super penting. Sehingga kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman. Asal mau dengar. Nah, ketika mukjizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir, pilihannya orang kafir hanya satu. Ojo sampai uang lu krungu Quran, mengko mesti iman. Makanya mereka bilang wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kowe ndek kanca ganteng, pinter sugih. Satu-satunya cara pacaran merasa seneng jejak apel. Kowe iku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang la tasma'u li hadzal Qur'an. Pokoke penting jugeman ngrungokno Quran. Jari Walid, mau aku sing pinter-pintere wong kafirnya krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken ngomentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane lagi. Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Kita tak sewa kon komentari Quran. Niku ora iso. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran. Wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka yang berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling
Apik kan? Aku orang ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Oh, demenan berodo elek, nak didik apik kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancaran nang fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walakun tafadzur ghalidhal qalbi lan faddu minhu. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kullah marsad. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada mustaman. Nah, itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi. Tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya mustaman. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya, gimana caranya jadi ahli tafsirnya? Saya jawab gampang. Caranya itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tadi pun pensiun pun buatan niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Bamun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusus-khusus, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi saat kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haramnya dicopot, bukan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham ya?
Dia coba yang celana dalam terlalu vulgar gitu, paham ya? Nggak, rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Saman jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Saman jawab saja. Oh haram dari kayak gitu, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kayak muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian awal. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai Kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku cek podo repote. Podo repote ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini. Tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lunggi kan kaidahnya kan gitu, la yudraku kullu la yudraku kullu. Baiklah, karena sudah menyaksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai cara agar sholat kita menjadi khusyuk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.